Halo guys, gimana kabarnya? Mudahan semuanya baik-baik saja ya. Berkutat dengan spoiler itu cukup menguras banyak douchi guys. Karena itu video kali ini Mimin akan ikut meramaikan alur cerita donghua BTTH yang rilis setiap minggunya. Inilah dia 2 episode donghua BTTH yang rilis minggu kemarin. Langsung aja kita senggol guys. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan telur ungu yang sangat besar. Namun itu bukan telur Medusa guys. Itu adalah kepompong Xian, di mana setelah menyantap banyak tanaman obat di lembah Kingsan, Xian akhirnya mendapatkan cukup banyak douchi untuk menerobos. Sementara itu terlihat Cailin sedang duduk sendirian di atas batu besar dan menjaga Xian dari gangguan binatang magis sekitarnya. Di saat Medusa sedang mengamati Xian, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar dan Xiaoyan terlempar ke udara dan jatuh di depan Medusa. Dia mengatakan kalau terlempar saat menyelesaikan pil obat kaisar. Melihat Medusa yang hanya diam saja dan terus menoleh ke arah Xian, Xiaoyan pun ikut menoleh dan terkejut saat melihat kepompong ungu besar yang ada di depannya. Lalu ia pun mendekatinya. Cailin mengatakan kalau kepompong itu dibentuk oleh Xian. Mendengar itu Xiaoyan pun merasa senang, karena ia tahu kalau Xian akan segera menerobos dan menjadi lebih kuat. Cailin juga mengatakan kalau douchi Xiaoyan sedang tidak stabil dan akan menerobos ke level Dohuang. Xiaoyan senang mendengar itu, ia pun melompat dan duduk menempel dekat Cailin begitu saja. Namun Cailin sedikit jual mahal dan menggeser duduknya. Tapi ia tetap perhatian sama Xiaoyan dan mengatakan kalau menerobos Dohuang akan membutuhkan waktu setidaknya setengah atau 1 tahun. Xiaoyan mengangguk mendengar itu dan mengatakan setelah mengantarkan pil obat, ia pun akan pergi ke gua untuk berlatih dan menerobos ke Dohuang. Di saat yang sama, ia teringat akan guru dan ayahnya dan akan menyelamatkan mereka. Medusa sepertinya memahami pikiran Xiaoyan dan mengatakan kalau ia akan berjaga-jaga sampai mereka berdua berhasil menerobos. Di saat Xiaoyan akan mengantarkan pil obat yang baru saja selesai dia buat, dia tiba-tiba merasakan sinyal bahaya. Sinyal bahaya itu datang dari Kagang yang sedang ditangkap oleh He Qian, ketua klan He. Kagang ditangkap karena telah melukai menantunya dan bahkan membunuh 2 orangnya dengan menggunakan botol giok peledak yang berukuran kecil. Meskipun ukuran botol giok itu kecil, namun kekuatan ledakannya cukup menakutkan. Tak sengaja He Qian menekan botol itu dan melemparkannya ke udara. Seketika itu juga botol giok meledak dengan keras hingga menampakkan api lotus yang mengembang di udara. He Qian menjadi serakah saat melihat itu. Jika ia bisa mendapatkan peledak itu dan melemparkan belasan peledak itu ke arah seorang Dowang, kemungkinan Dowang itu tidak akan bisa melarikan diri. He Qian lalu menanyakan kepada Kagang di mana ia mendapatkan peledak itu. Dijawab oleh Kagang kalau ia tidak sengaja menemukannya saat dia berburu binatang di pegunungan. He Qian tidak percaya begitu saja kalau Kagang tidak sengaja menemukannya. Ia pun memaksa Kagang untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, He Qian akan membunuhnya. Kagang tetap diam saja dan bersiap untuk mati. Namun sebelum panah douchi bisa menghantamnya, satu suara tiba-tiba bergema di tempat itu dan Xiaoyan sekejap muncul di depan He Qian yang tertegun. He Qian meminta Xiaoyan untuk tidak ikut campur, namun Xiaoyan mengabaikannya dan membantu Kagang berdiri. He Qian lantas meminta anak buahnya untuk menyerang Xiaoyan. Namun orang itu langsung terpental dan menghantam pintu hingga pingsan. Hal itu membuat semua orang terkejut. Mereka tidak tahu kapan Xiaoyan menyerang. He Qian tertawa keras saat mendengar Xiaoyan memintanya untuk meninggalkan kota Kingsan dalam waktu 30 menit. Ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mengepung dan membunuh Xiaoyan. Namun mereka semua langsung terpental hanya dengan satu hentakan kaki Xiaoyan ke tanah. Sebelum He Qian bisa pulih dari keterkejutannya, kekuatan hisap melonjak dari tangan Xiaoyan dan menghisap He Qian ke arahnya, dan dengan keras menamparnya hingga He Qian terhempas. Menyadari kalau Xiaoyan ternyata adalah ketua aliansian, He Qian pun menjadi ketakutan. Dengan cepat ia meminta ampun dan mengatakan kalau klan He sudah bergabung dengan aliansian. Kagang dan Linder juga tercengang begitu tahu siapa Xiaoyan. Setelah menyelamatkan Kagang, Xiaoyan pun kembali ke Cailin yang kesepian.
Cailin mengatakan kalau Douqi Xiaoyan menjadi semakin tidak stabil dan harus segera mencari tempat untuk menerobos. Setelah Xiaoyan berhasil menerobos, Cailin akan kembali ke suku ular. Dia juga menolak Xiaoyan ketika Xiaoyan mengatakan kalau ia akan mengikutinya ke suku ular, meskipun sebenarnya dia mau Xiaoyan mengikutinya. Sementara Xiaoyan dan Xian akan menerobos, Cailin berjaga di tempat itu. Ia bahkan membuat sebuah penghalang agar Xiaoyan dan Xian lebih aman. Namun di saat yang sama, Cailin tiba-tiba menerima pesan dari suku ular kalau musibah besar sedang terjadi, dan segera meninggalkan tempat itu. Xiaoyan menjadi yang pertama kali berhasil menerobos kelas Do Huang. Hal ini menyebabkan kekuatan jiwanya berevolusi hingga ia mampu melihat jarak yang jauh hanya dengan pikirannya. Di saat yang sama, api tulang dingin milik Youlau tiba-tiba menyala di dahinya. Dengan cepat ia menyentuhnya dengan jarinya dan tanpa ia sadari jiwanya tiba-tiba muncul di tempat sekte jiwa. Di sana ia terkejut saat melihat Youlau dirantai dan ingin segera menyelamatkannya. Namun saat ia melesat ke arah Youlau, satu serangan jiwa yang kuat tiba-tiba menghantamnya, hingga Xiaoyan terhempas dan terbangun kembali. Ia merasakan serangan jiwa itu berasal dari seorang pelindung sekte jiwa yang bahkan lebih kuat dari pelindung Wu, yang telah menangkap Youlau saat itu. Meskipun Xiaoyan tidak berhasil menyelamatkan Youlau, namun ia menjadi lebih tenang setelah melihat Youlau masih hidup. Xiaoyan kemudian kembali ke tempat Xian, namun Xian masih dalam bentuk kepompong. Ia lalu mencari Cailin dan melihat ke sekeliling, namun Cailin tidak ada di sekitar. Ia hanya melihat penghalang segel yang ditempatkan Cailin dan tak sengaja melihat pesan yang ditinggalkan Cailin yang mengatakan kalau suku ular sedang dalam masalah. Xiaoyan ingat kalau Cailin pernah mengatakan kalau urusannya di suku ular selesai, Cailin akan kembali datang menemuinya. Namun setelah ia menerobos, calon bininya itu masih belum nongol juga. Melihat Cailin belum nongol, Xiaoyan akan menggantikannya menjaga Jian. Namun melihat Jian yang masih tidur dalam kepompong, ia pun memutuskan untuk melatih jurus kedua dari segel dewa yang disebut segel pembalik laut, yang lebih kuat dari segel pemecah gunung. Di atas batu besar, Xiaoyan mulai berlatih segel pembalik laut. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan douci hijau mulai mengelilingi tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Di saat yang sama, banyak pola batu emas muncul di sekelilingnya, akhirnya berubah menjadi segel telapak tangan douci yang muncul di atas kepalanya. Awalnya ia ingin mencoba telapak tangan pembalik laut di lembah Kingsan, namun Xiaoyan khawatir tempat itu akan hancur. Akhirnya ia mencobanya ke penghalang yang dibuat Medusa. Tapak segel pembalik laut akhirnya menghantam segel Medusa dan menembusnya. Namun tapak itu masih tidak dapat menghancurkan penghalang yang dibuat Medusa. Sesaat kemudian, kepompong Jian mulai bergetar ketika banyak pilar kecil cahaya ungu menembus keluar dari kepompong. Bahkan satu pilar cahaya ungu yang lebih besar menembus keluar dari kepompong dan menembak ke langit. Pilar cahaya ungu akhirnya berhenti dari bagian kepompong yang pecah. Xiaoyan samar-samar bisa melihat Jian di dalamnya. Saat ini penampakan Jian sangat memikat. Ia telah berubah menjadi gadis dewasa dan bahkan mengejutkan Xiaoyan. Karena Jian yang dilihat di depan matanya saat ini tidak mengenakan pakaian apapun. Namun saat Jian tahu Xiaoyan sedang menatapnya, Jian tidak panik. Sebaliknya ia masih bertingkah seolah ia masih Jian yang kecil, dan bahkan mengedipkan matanya ke Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan pun terkejut, dengan cepat ia mendekati Jian dan memberinya baju. Namun saat Jian akan mengambil baju itu, tangannya menyentuh tangan Xiaoyan, dan tanpa disadarinya tubuhnya tiba-tiba menyusut dan kembali berubah menjadi Jian kecil. Melihat itu, Xiaoyan pun tertawa. Ia mengatakan kalau efek rumput transformasi yang telah dimakan Jian belum sepenuhnya hilang, meskipun Jian telah maju ke tingkat 6. Hal itu membuat Jian menjadi ngambek dan ingin memukul Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengatakan kalau Jian masih ngambek, ia tidak akan memberi Jian pil transformasi tubuh lagi. Mendengar itu, Jian pun berhenti. Dengan agak kesal, ia mengatakan bukankah Xiaoyan senang melihat tubuh wanita yang dewasa. Hal itu ia dengar sendiri dari Cailin. Xiaoyan menjadi agak canggung saat mendengar itu. Sesaat kemudian ia mengajak Jian pergi dari tempat itu. Xiaoyan baru saja akan menghancurkan penghalang segel dan terkejut ketika melihat Jian dengan mudahnya melewati penghalang. Ia baru teringat kalau Jian kebal terhadap penghalang. Dengan dibantu Jian, Xiaoyan akhirnya dengan mudah keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat melihat sekelilingnya yang nampak sepi dan terkejut saat Jian mengatakan kalau udaranya berbau aneh.
Mendengar kata Xiaoyan kalau itu adalah racun, Jian pun terkejut dan segera berlari ke belakang Xiaoyan. Ia mengira kalau Xiaoyi ada di sana. Namun Xiaoyan mengatakan kalau itu bukan Xiaoyi. Ia pun sepertinya mengingat sesuatu dan meminta Jian mengikutinya dan pergi ke arah lain. Di benteng kota Kingsan, nampak Kagang dan lainnya sedang diserang oleh seorang doang racun yang memaksa mereka untuk membuka pintu gerbang. Jika tidak menurutinya, semua orang akan dibunuh. Melihat semua orang akan mati, He Qian lantas memerintahkan untuk membuka pintu gerbang. Setelah pintu gerbang terbuka, doang racun itu tiba-tiba membunuh beberapa orang. Hal itu membuat He Qian marah dan menyerangnya. Namun karena doang itu lebih kuat, He Qian pun dikalahkan dengan mudah. Saat doang itu akan membantai semua orang, Xiaoyan dan Jian tiba-tiba muncul di tempat itu. Semua kabut racun yang mengepung benteng juga menghilang. Melihat Xiaoyan muncul, Kagang dan He Qian gembira bukan main. Di sisi lain, doang itu nampak terkejut dan ciut nyalinya saat melihat Xiaoyan muncul dan segera melarikan diri. Namun akhirnya tubuhnya meledak setelah dibombardir oleh api hijau. Xiaoyan memberi He Qian obat dan bertanya pada Kagang apa yang terjadi. Kagang menceritakan kalau Sekte Racun telah bekerja sama dengan Sekte Jinyan dan Sekte Mulan untuk menyerang kerajaan Jiama. Mereka juga mulai mendekati benteng Gunung Hitam. Xiaoyan begitu terkejut saat mendengar itu dan dengan cepat pergi menuju benteng Gunung Hitam. Di udara nampak seorang wanita suku ular sedang dikejar dan diserang oleh dua pria dari Sekte Jinyan. Dia baru saja akan dibunuh ketika Xiaoyan muncul di depannya dan menyelamatkannya. Melihat itu, kedua pria itu pun menjadi marah dan menyerang Xiaoyan. Namun serangan keduanya dengan mudah dihancurkan. Keduanya dengan cepat melarikan diri begitu tahu Xiaoyan adalah seorang dohwang. Namun keduanya dengan cepat tertangkap dan dilumpuhkan. Melihat Xiaoyan dengan mudahnya melumpuhkan kedua orang itu, wanita ini pun tercengang dan mengatakan kepada Xiaoyan kalau dia bernama Yume. Namun dia terkejut saat tahu ternyata Xiaoyan adalah orang yang dia kejar saat itu. Ia akhirnya juga tahu kalau Xiaoyan adalah ketua aliansian dan menjelaskan apa yang terjadi selama Xiaoyan tidak berada di Jiama. Ia menceritakan kalau ketua Sekte Racun telah muncul dan bertarung dengan Medusa. Hai Bodong dan Jia Xintian juga pernah bertarung melawan ketua Sekte Racun. Namun meskipun mereka bekerja sama, mereka masih tidak mampu melawan ketua Sekte Racun. Di samping itu, Sekte Racun masih memiliki sekutu. Mereka adalah Sekte Jinyan dan Lembah Mulan. Ketua Sekte Jinyan bernama Yen Luotian. Dia juga seorang dojong, apalagi memiliki sepasang sayap. Di sisi lain, Lembah Mulan memiliki 3 orang puncak dohwang, yang gabungan kekuatannya setara dengan seorang dojong. Pertarungan antara Xiaoyi dan Medusa menyebabkan keduanya sama-sama terluka. Dengan terlukanya Medusa sebagai yang terkuat dalam aliansi, itu akan menyebabkan aliansi yang terancam dibantai. Meskipun Medusa tahu dia terluka, dia tetap bertahan. Namun dengan adanya Sekte Jinyan dan Lembah Mulan yang membantu ketua Sekte Racun, bagaimana Medusa akan melawan dan membantu Hai Bodong dan lainnya mempertahankan benteng Gunung Hitam? Mendengar kalau Cailin terluka, Jian pun menjadi panik. Dengan cepat ia meminta Xiaoyan untuk pergi menyelamatkan Cailin. Ketiganya pun segera melesat ke arah benteng Gunung Hitam. Cerita pun selesai. Nantikan rekap selanjutnya guys. Bagi yang tidak sabar lagi dengan kelanjutannya, disenggol aja link yang ada di deskripsi. Jangan lupa borong camilan dulu guys bersama gacuannya dan tonton BTTH sampai tuntas. See you and ciao.